listrik. Coba perhatikan sekitarmu. Adakah benda yang bekerja karena adanya listrik? Listrik adalah salah satu bentuk energi. Listrik dapat kita nikmati di rumah, di sekolah, atau tempat-tempat umum. Nah, bisakah kamu menyebutkan alat-alat listrik yang ada di sekitarmu? Berikut ini adalah benda-benda yang bekerja karena adanya energi listrik. Contohnya, rice cooker, komputer, mesin cuci, handphone, TV, setrika, bahkan mobil listrik. Dari manakah listrik dihasilkan? Jadi, suatu benda bisa memiliki energi listrik dikarenakan adanya suatu muatan listrik pada benda tersebut. Lalu, dari manakah muatan listrik itu? Semua benda yang kita temui sehari-hari tersusun atas atom-atom yang berukuran sangat kecil. Ukuran atom yang sangat kecil sehingga mustahil untuk dapat dilihat. Atom terdiri dari inti atom, yaitu proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton memiliki muatan positif, elektron bermuatan listrik negatif, dan neutron tidak bermuatan listrik. Susunan atom secara sederhana nampak pada gambar berikut ini. Semula benda bermuatan netral, artinya jumlah proton dan elektron seimbang. Namun, adanya perpindahan elektron pada suatu benda mengakibatkan benda tersebut menjadi bermuatan positif atau negatif. Benda yang kehilangan elektron atau kelebihan proton sehingga disebut benda bermuatan positif. Sedangkan benda yang menerima elektron akan lebih banyak elektronnya, sehingga benda menjadi bermuatan negatif. Lalu bagaimana caranya memberikan muatan listrik pada suatu benda yang awalnya netral? Suatu benda dapat diberikan muatan listrik melalui 3 cara. Yang pertama dengan cara sentuhan atau konduksi, yaitu membuat kontak langsung dengan benda yang bermuatan positif maupun negatif. Yang kedua adalah dengan cara digosok, menggosokkan penggaris pada kain wol atau rambut. Nah, yang ketiga adalah induksi. Seperti apakah listrik statis? Listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan yang sering terjadi di mana partikel bermuatan positif atau negatif ditransfer atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini dia contohnya, yaitu dengan menggosokkan balon ke rambut, kemudian rambut akan terangkat, atau menggosokkan penggaris pada suatu kain dan menempelkannya kepada kertas yang dirobek. Lalu, apakah listrik dinamis? Listrik dinamis adalah listrik yang dapat berubah-ubah dan dapat bergerak. Listrik yang bergerak ini dinamakan sebagai arus listrik. Arus listrik yang ada pada listrik dinamis berasal dari sebuah aliran elektron yang terus-menerus mengalirkan dari kutub negatif ke kutub positif, serta dari potensial yang tinggi menuju ke potensial yang rendah. Nah, pada listrik dinamis, muatan-muatan listrik pada suatu benda bisa berpindah ke benda yang lainnya. Perpindahan muatan listrik inilah yang disebut dengan arus listrik. Arus listrik mengalir melalui perantara, seperti halnya lampu yang ada di rumahmu. Arus listrik mengalir melalui kabel dari sumber listrik yang ada di rumahmu.
Contohnya pada gambar rangkaian listrik sederhana ini, arus listrik berpindah dari sumber listrik yaitu baterai melalui kabel dan menuju ke lampu, sehingga lampu bisa menyala. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik sederhana ini mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan atau rangkaian dari sumber listrik dan alat-alat atau komponen listrik yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan saling berhubungan. Melalui rangkaian listrik inilah arus listrik bisa mengalir. Berikut ini adalah dua jenis rangkaian listrik. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka. Di rangkaian listrik terbuka, arus listrik tidak bisa mengalir, maka lampu tidak bisa menyala. Kedua adalah rangkaian listrik tertutup, di mana arus listrik bisa mengalir. Apabila kutub positif dan negatif suatu sumber listrik dihubungkan dengan sepotong kabel, akan timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju negatif. Untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik, kita dapat mengujinya dengan memasang lampu senter pada kabel tersebut. Jika lampu senter tersebut menyala, berarti ada arus listrik yang mengalir melalui kabel dan lampu senter tersebut loh. Arus listrik ini hanya dapat mengalir dalam rangkaian tertutup loh, yaitu rangkaian yang tidak memiliki ujung dan pangkal. Arus listrik tidak mengalir dalam rangkaian terbuka, yaitu rangkaian memiliki ujung dan pangkal. Lampu T dapat terus menyala apabila kabel penghubung antara baterai dan bola lampu tidak dilepas. Supaya kita tidak perlu memasang dan melepas kabel terus-menerus, dibuatlah alat yang dapat menyambung dan memutus listrik yang namanya saklar. Oh, begitu ya? Wow! Baterai T dapat disusun dengan berbagai cara untuk membentuk rangkaian listrik. Jika baterai atau sumber listrik yang lain disusun berderet, rangkaiannya disebut rangkaian seri. Sebaliknya, jika baterai atau sumber energi listrik yang lain disusun sejajar, rangkaiannya disebut rangkaian paralel. Gabungan dari susunan seri dan paralel membentuk rangkaian campuran. Oh, aku ingat. Pernah praktikum tentang rangkaian listrik di sekolah. Coba Mini sebutkan, apa saja sifat-sifat dari rangkaian listrik? Oke, aku bisa nih kalau ini. Sifat rangkaian seri adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada baterai senter. Jika salah satu baterai habis, lampu senter tidak akan menyala. Sifat rangkaian paralel adalah jika salah satu lampu diputus, lampu yang lain tetap menyala. Rangkaian paralel digunakan untuk rangkaian lampu di rumah. Karena rangkaian seperti itu tidak menyebabkan lampu lain padam, meskipun salah satu lampu diputus atau dimatikan. Rangkaian campuran merupakan rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Pada rangkaian campuran ini, jika lampu A diputus, ketiga lampu B, C, dan D tidak dapat menyala. Hal ini dikarenakan lampu A berkedudukan seri terhadap gabungan lampu B, C, dan D. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel diputus, misalnya lampu C, ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh, yaitu lampu A, B, dan D. Wah benar, anak mama memang pintar. Gemes. Nah, berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik, benda dapat dibedakan menjadi konduktor listrik dan isolator listrik. Konduktor listrik adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik, yang umumnya berupa logam seperti besi, baja, kuningan, dan timah. Sementara itu, isolator listrik adalah benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, misalnya plastik, kaca, dan kayu yang kering. Iya kan, Ma? Bener banget, sayang. Dan lampu menyala. Komponen listrik. Komponen listrik adalah alat-alat listrik yang memiliki fungsi tertentu, seperti pada rangkaian listrik sederhana. Komponen listrik berupa lampu, kabel, dudukan lampu, dan saklar.
Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton yang bermuatan positif, neutron yang tidak bermuatan, dan elektron yang bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada atom sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Jika benda tersebut netral, dapatkah sebuah benda diubah menjadi bermuatan? Contoh soal menghitung medan listrik. Gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 dikali 10 pangkat negatif 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb, dan muatan uji B sebesar 4 dikali 10 pangkat negatif 12 Coulomb, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Diketahui besar gaya Coulomb sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 4 Newton. Besar muatan A sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Dan besar muatan B sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 12 Coulomb. Ditanyakan besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A atau EA. Kita jawab dengan menggunakan rumus E sama dengan F dibagi QB, sama dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 4 Newton dibagi 4 dikali 10 pangkat negatif 12 Coulomb. Maka didapatkan hasil 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Jadi besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe.